Untuk diketahui bahwa pertanggal 27 Februari 2025, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang atau jasa pada PT BPD Jawa Barat dan Banten untuk tahun anggaran 2019 sampai dengan 2024. Proses penyidikan saat ini masih berjalan dan KPK akan mendalami serta bila ditemukan alat bukti mengembangkan perkara ini secara maksimal dan akan menjerat para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya, khususnya pidananya. Kerugian pada perkara ini untuk sementara mencapai kurang lebih 222 miliar rupiah. Pada tanggal 15 dan 16 April 2025, KPK melakukan tindakan penggeledahan terhadap 2 rumah milik tersangka yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Cirebon. Pada penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap 4 jenis kendaraan dengan merek. Yang pertama adalah 1 unit Mitsubishi Pajero, 1 unit Toyota Innova Zenix Hybrid, 1 unit Toyota Avanza, dan 1 unit kendaraan roda 2 Yamaha NMAX. Kendaraan-kendaraan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan perkara sebagaimana tersebut di atas. KPK menyampaikan bahwa terkait penanganan perkara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 26 kendaraan bermotor, di mana salah satu kendaraan yang turut serta disita, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama, untuk kemarin sudah digeser dan dititipkan di Rukbasan Cawang, Jakarta Timur, yaitu 1 unit kendaraan merek Royal Enfield. Untuk diketahui bahwa pertanggal 27 Februari 2025, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang atau jasa pada PT BPD Jawa Barat dan Banten untuk tahun anggaran 2019 sampai dengan 2024. Proses penyidikan saat ini masih berjalan dan KPK akan mendalami serta bila ditemukan alat bukti mengembangkan perkara ini secara maksimal dan akan menjerat para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya, khususnya pidananya. Kerugian pada perkara ini untuk sementara mencapai kurang lebih 222 miliar rupiah. Demikian rilis yang dapat disampaikan untuk sore hari ini. Ya. Motor yang saat ini sudah berada di Rukbasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya. Belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rukbasan Cawang. Sampai dengan saat ini untuk upaya paksa diserahkan kepada instansi masing-masing, ya, kementerian dan lembaga masing-masing. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian harta atau keterangan yang dilaporkan,
Itu biasanya akan ada klarifikasi terlebih dahulu dan akan diminta untuk melengkapi sesuai dengan informasi yang ada di lapangan. Tentunya informasi tersebut juga harus didukung dengan data pendukung ya, karena kita tidak bisa menyatakan bahwa si A memiliki aset berupa baik itu rumah atau tanah, tapi juga tidak didukung dengan data pendukungnya. Tentunya nanti KPK mendorong seluruh subjek hukum yang memang berkewajiban untuk mengisi LHKPN dapat mengisi tepat waktu dan dengan benar ya, dengan akurat. Ini fungsinya juga dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan. Mas, mau konfirmasi, apa benar yang digeledah itu rumah agensinya, Mas? Terus apakah agensi tersebut salah satu orang dugaannya terdekat dari RK? Yang tadi saya bacakan. Yang digeledah. Sayangnya informasi yang diberikan oleh penyidik tidak terlalu detail. Ya, rumah siapa? Tentunya nanti dapat saya tanyakan kembali pertanyaan tersebut, nanti bisa di-chat ke saya. Informasi tersebut belum ada. Chat. Duh. Ya. Iya, intinya begini ya. Seluruh alat bukti atau barang bukti bukan penyitaan oleh penyidik itu pasti ada kaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam hal ini adalah penyidikan. Ada rekan-rekan yang bertanya, kok yang disita motor yang warna hitam, bukan yang warna hijau. Kembali lagi ke dasar penyitaan. Penyitaan itu harus ada dasarnya. Apa? Bahwa ada kaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Jadi, antara penyitaan atau barang bukti itu terkait dan bisa menerangkan, dalam hal ini bisa dokumen atau barang bukti elektronik, atau juga kalau itu dalam bentuk aset, rumah, kendaraan, bisa merupakan aset yang digunakan dalam sebuah tindak pidana, dalam hal ini adalah korupsi, atau aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang sedang disidik oleh KPK maupun secara umum APH lain. Belum ada informasi sampai dengan saat ini. Enggak. Ya, semua proses dalam hal ini rencana penyidikan disusun oleh penyidik berdasarkan yang pertama tentunya kemampuan waktu, itu yang pertama ya, kemampuan waktu dalam menangani perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesesuaian alat bukti, dalam hal ini adalah keterangan saksi-saksi. Sudah cukupkah keterangan saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan ini untuk memanggil saksi yang lain? Jadi saya perlu garis bawahi kembali bagi rekan-rekan. Subjek yang
rekan-rekan tanyakan untuk dipanggil ini, itu merupakan subjek hukum yang belum berstatus apa-apa ya di KPK. Bukan tersangka dan bukan juga saksi. Kenapa? Karena belum dipanggil. Ya. Jadi kalau ditanya kapan dipanggil, tentunya kita kembalikan kewenangannya kepada penyidik. Dan bila memang diperlukan, maka akan dilakukan pemanggilan setelah ada keterangan saksi maupun alat bukti lain yang memang perlu dan bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Informasinya, sebentar ya. Kendaraan dan kunci dan dua saddle bag ya, ada tas belakang itu ya. Untuk sementara itu saya belum tahu apakah ini bersama dengan surat-suratnya atau tidak. Oh iya, untuk atas namanya atas nama orang lain, bukan atas nama saudara RK. Ya, perorangan. Belum bisa dibuka saat ini. Ya, yang jelas bukan atas nama saudara RK yang dimaksudkan rekan-rekan. Belum bisa dikonfirmasi. Nanti saya cek dulu. Untuk kendaraan, selain Royal Enfield yang disita dari saudara RK, itu informasi yang kami dapatkan ada 1 unit kendaraan roda 4. Mereknya masih belum bisa dikonfirmasi. Ya, tetapi kendaraan ini kenapa belum bisa digeser ke Rubasan karena posisinya masih dalam perbaikan di bengkel. Mobil kendaraan itu. Ya. Saya kurang paham untuk jenisnya. Ya tentunya secara umum betul bahwa tidak hanya KPK saja ya, seluruh kementerian lembaga juga mengalami efisiensi anggaran. KPK dalam hal ini tentu akan melakukan perawatan terhadap barang bukti, khususnya kendaraan yang sudah dilakukan penyitaan dan dititipkan di Rubasan secara optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, itu saja. Yan, sekarang. Kayaknya belum di-appraise ya. Belum di-appraise sampai sekarang. Teman-teman saya yakin bisa browsing lah itu.